Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai kegelapan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan gegabah menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan gegabah menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan gegabah menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Yesus berderus, orang lain
karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa yang mulia, pada saat ini kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi, kami hendak merayakan ibadah Sabtu Sunyi. Kiranya kami dimampukan untuk dapat memahami kehendak Tuhan melalui peristiwa Sabtu Sunyi yang kami kenang pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Injil Matius, pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf,
dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghayati ibadah Sabtu Sunyi. Di saat ini kita diajak untuk mengenang wafatnya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang kemudian tubuhnya dimakamkan. Berbeda dengan kita saat ini yang sudah memiliki iman Paskah, kita percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga dan kita memperoleh keselamatan. Pada saat itu, para murid Paskah ditinggal Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki iman Paskah. Mereka belum tahu pada Minggu Paskah Tuhan Yesus bangkit. Pada Sabtu Sunyi ini, para murid sangat terpukul. Mungkin bagi mereka, Sabtu Sunyi ini merupakan Sabtu yang sangat kelam dalam hidup mereka. Sabtu yang sangat panjang. Hati mereka bercampur aduk perasaannya. Di satu sisi, mereka merasakan duka cita mendalam karena kehilangan sosok yang mereka kasihi, mereka kagumi, dan yang dijadikan panutan. Namun, di sisi lain, mereka pun juga memiliki kekhawatiran jikalau suatu ketika mereka pun juga akan ditangkap dan menderita, dibunuh sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam peristiwa inilah, momen-momen seperti ini, Alkitab mengisahkan akan beberapa murid Tuhan Yesus yang menyikapi kematian Yesus. Dalam bacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Yang pertama dikisahkan ada Yusuf dari Arimatea. Ia adalah seorang pemimpin Yahudi, orang kaya, yang telah menjadi murid Yesus. Dikatakan bahwa Yusuf meminta kepada Pilatus untuk dapat mengambil tubuh Yesus. Kemudian diberikan pemakaman yang layak sebagai bentuk hormat Yusuf kepada Yesus. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia berani untuk datang kepada Pilatus
di saat situasinya tidak menentu. Mungkin pengharapan Yusuf akan Yesus telah sirna karena Yesus telah mati. Tetapi Yusuf tetap menunjukkan ketaatannya sebagai seorang murid Yesus. Dan yang kedua, Alkitab pun juga mengisahkan akan tokoh lain yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain, yaitu ibu Yakobus. Ketika pemakaman Yesus telah selesai, mereka berdua memilih untuk tetap tinggal dan duduk di depan kubur Yesus. Alkitab tidak menceritakan lebih lanjut apa sebenarnya dilakukan oleh kedua perempuan ini. Tapi kita bisa membayangkan, bisa jadi bahwa ketika mereka duduk di depan makam Yesus, mereka menangis. Mereka menyatakan kesedihan mereka karena ditinggal oleh Sang Guru, Tuhan Yesus. Tetapi, hal ini pun juga bisa kita lihat dari kacamata iman, bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, mereka duduk di makam Yesus karena mereka masih berharap jikalau ada situasi, ada mukjizat yang terjadi. Sekalipun mereka merasa bahwa sudah tidak ada pengharapan lagi, tapi mereka terus berharap kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan menurut saya suatu yang mungkin menarik adalah kehadiran mereka berdua antara Maria Magdalena dengan Maria ibu Yakobus. Mereka duduk bersama, bisa jadi bahwa mereka saling berbagi kepahitan. Mereka saling menghibur. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukankah ini yang sangat dibutuhkan pada waktu itu? Ketika seseorang menghadapi kesepian, yang dibutuhkan ialah kehadiran seorang sahabat yang mau berbagi duka cita, mau saling menghibur, memberikan kekuatan, peneguhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rasa dalam refleksi kita di Sabtu Sunyi ini, kita bisa belajar dari murid-murid Yesus ini, bahwa ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kehidupan kita terasa berat, masa depan terasa gelap, kita diajak untuk tetap menantikan janji Allah. Dengan kita mari terus berpengharapan, sebagaimana Maria Magdalena terus berpengharapan, sekalipun dirasa pengharapan itu sudah tiada. Kita diajak untuk tetap taat, menjadi seorang murid Kristus, melaksanakan firman Tuhan, sebagaimana Yusuf dari Arimatea tetap taat menjadi murid Yesus. Dan kita pun diajak untuk hadir menjadi seorang sahabat, seorang teman kepada sesama kita yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit, mereka yang sedang kesepian, mereka yang sedang mengalami duka cita yang mendalam. Kita hadir sebagai seorang sahabat, seorang teman. Demikian, hal-hal inilah yang memampukan kita untuk terus menanti, berpengharapan di tengah duka cita kita. Kita menanti di tengah penggenapan janji Allah kepada kita semua. Sehingga pada akhirnya kita akan menyongsong janji Allah yang penuh sukacita. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Semoga kita menjadi murid-murid Kristus yang tetap setia, tetap berpengharapan dengan kesediaan hadir bagi sesama kita. Selamat menyongsong Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama dengan keluarga kami menghayati ibadah Sabtu Sunyi. Kami mengenang wafatnya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kemudian tubuhnya dimakamkan. Pada waktu itu, Yusuf dari Arimatea dengan beraninya datang kepada Pilatus dan meminta tubuh Tuhan Yesus. Kemudian menyatakan tanda kasihnya kepada Yesus dengan memberikan pemakaman yang terbaik. Kami pun juga mengingat Maria Magdalena dan juga Maria Ibu Yakobus. Mereka terus berpengharapan dengan tetap menunggu di depan kubur Yesus. Ya Tuhan, kiranya kami dapat meneladani murid-murid-Mu itu. Kami dapat menjadi murid-murid Tuhan yang dengan setia menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap berpengharapan, sekalipun kami melihat kehidupan kami tidak ada pengharapan. Dan kami pun bersedia menjadi sahabat, menjadi teman bagi sesama kami yang sedang mengalami duka cita, kesepian. Kami hadir bagi mereka. Hal-hal itulah Tuhan yang memampukan kami untuk dapat terus menatap janji Allah, sehingga kami dimampukan untuk terus setia dan pada akhirnya bisa merasakan janji Allah yang dinyatakan oleh Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga mengingat akan saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan. Saudara kami yang saat ini sedang sakit, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Di tengah fisik tubuhnya yang melemah, kiranya Tuhan hadir. Tuhan melawat, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan sukacita kepada anak-anak kami yang saat ini masih terus belajar di bangku sekolahnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sukacita dan semangat bagi anak-anak kami untuk terus belajar, berjuang, dan terus berserah kepada Tuhan. Kami juga mengingat saudara kami yang bergumul dalam pekerjaannya, mereka yang sedang mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Kami mendoakan mereka, kiranya Tuhan menolong saudara kami ini, memberikan semangat, daya juang, supaya mereka tidak patah semangat, namun terus berjuang hingga pada akhirnya meraih cita-citanya. Tuhan yang penuh kasih, kami pun juga mendoakan jemaat-Mu di GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin gereja, jemaat, maupun simpatisan, sehingga mereka semua hidup dalam persekutuan cinta kasih yang saling memperhatikan dan saling menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghadapi kehidupan yang kami rasa semakin hari semakin tidak mudah. Tuhan yang penuh kasih, kami pun juga mengingat di tengah situasi pandemi ini, kiranya Tuhan menolong saudara kami yang kesusahan, mereka yang terjangkit virus corona, saudara kami yang terdampak secara ekonomi. Tuhan tolong mereka. Kami percaya
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara kami ini. Tuhan pun juga memberikan kekuatan, menopang para tenaga medis, relawan, dan juga pemerintah yang terus berjuang mengatasi pandemi ini. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Jagalah mereka, keluarga mereka, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mendoakan bagi bangsa yang kami kasih ini, bangsa Indonesia. Sekalipun saat ini masih dipenuhi dengan berbagai macam bencana, gejolak politik, dan belum lama ini akan tragedi kemanusiaan, adanya bom di gereja Katedral Makassar. Tuhan, kami bersedih akan situasi yang ada di bangsa kami ini. Namun kami terus berserah kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang senantiasa hadir, damai-Mu yang kami harapkan ditegakkan dalam kehidupan bangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, pakailah kami untuk menjadi agen-agen pembawa damai di kehidupan bangsa kami ini. Sehingga pada akhirnya bersama dengan umat agama yang lain, dengan segenap masyarakat Indonesia, kami bersama-sama hidup dengan rukun, dengan penuh cinta kasih. Tuhan yang penuh kasih, inilah doa-doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.